Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zazkia Mika dengan NPM 1062460. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Firebase. Tapi sebelum kita masuk ke codingannya, kita akan masuk ke Firebase terlebih dahulu. Di sini kami mengambil aplikasi Berstroker ya. Jadi di sini kami mengambil untuk pasien. Nah, ini saya sudah membuat database ya. Di sini dengan nama pasien. Jadi cara untuk membuatnya di sini kalian pakai pasien gitu kan. Saya anggap pasien 2. Nanti kalian continue gitu kan. Kemudian dengan cara ini contoh aja ya. Nanti nah ini prepare dulu, tunggu sebentar. Dia masih proses. Oke. Nah, jikalau dia sudah seperti ini, maka dia sudah selesai. Jadi itu adalah sedikit cara membuat untuk um, project untuk Firebase-nya ya. Tapi saya sudah membuat di sini. Nah, di sini yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ini. Ini udah saya bikin ya. Pertama, kalau saya di sini langsung bikin ini, bikin untuk collection-nya. Jadi di sini saya bikin pasien ya, dengan nama pasien, kemudian ada ID pasien, untuk ID-nya ID pasien gitu kan. Nah ini ada poin-poinnya, ada age, ada umur, kemudian gitu dibuat pada tanggal berapa, kemudian diagnosisnya apa, location-nya apa, lokasinya apa, kemudian namanya apa. Ini saya udah nyoba. Nah, seperti itu. Nanti misal kalau kita nambah data, dia bakal nambah juga di sini, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang project settings-nya, saya nggak nyoba di sini ya, saya nggak nyoba di si SDK um, ini, tapi saya langsung pakai filter fire configure. Jadi ketika kita udah pakai filter fire configure, dia langsung ke download untuk Google Service.json-nya sudah ke download, kemudian untuk apa namanya untuk build Gradle.kts-nya itu sudah otomatis gitu loh. Jadi kita tidak perlu mengetes satu persatu seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Oke, kita lanjut ke pasien detail. Nah, di sini ada import ya sama. Gitu. Jadi intinya yang saya import di sini itu tuh adalah saling berkesinambungan. Jadi kalau dia nggak ada misal contoh kayak si edit nih, misal saya nggak ada, maka error dia karena dia ada bagian yang membutuhkan untuk edit page seperti itu. Kita Ctrl Z. Nah, di sini oke, kita langsung masuk ke kelas pasien detail page. Kita menggunakan stateful widget. Jadi untuk pasien detail page ini jadi halaman detail untuk pasien. Jadi ketika diklik si kontainernya, si widget kontainernya itu tadi ketika diklik maka akan masuk ke halaman ini teman-teman. Nah, jadi final string pasien ID. Nah, const pasien detail page gitu kan. Nah, di sini um, kita masuk ke ya, di sini kita pakai stateful widget. Ini untuk ya kurang lebih untuk struktur dari si stateful widgetnya lah. Kemudian di sini ada um, final underscore service. Kita pakai file star service berarti ngambil dari kenapa masih error ya? Belum ditambahkan. Kita ngambil dari data dari Firestore service. Ya gitu. Nah, kemudian di sini ada pasien. Nah, kita ngecek nih pasien. Si pasien berarti manggil pasien loading, boolean loading sama dengan true. Kita pakai init state ya. Super.init state, kemudian di sini ada void untuk loading. Kita pakai asynchronous. Jadi final P itu berapa pasiennya. Jadi service. Nah, dia mengambil get patient by ID. Jadi makanya sebenarnya ketika kita di apa namanya? Di sini untuk menambahkan di bagian ini nih.
Jadi ini saya kasih contoh aja ya. Misal kita mau nambah ibarat misal persen gitu kan. Persen. Nah, ID. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi harus ada ID-nya. Usahakan ada ID-nya gitu kan. Misal ini. Yang paling penting tuh ID-nya. Jadi kenapa ID itu sangat penting? Ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Hapus saja. Kita lanjut ke sini ya. Jadi si ID-nya ini tuh penting karena ibarat kalau ID itu ibarat identitasnya lah, identitas dari database-nya. Jadi misal kalau nggak ada ID, kita nggak tahu mau ngambil data yang mana yang buat kita edit, kita hapus seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Tadi udah sampai ini ya tadi ya. Ya ini. Nah, dan kemudian konteks. Nah, ini untuk hapus. Kemudian hapus. Jadi misal kita mau hapus nih. Nanti bakalan muncul yakin ingin hapus data ini. Ibarat apa ya, maksudnya ada tombol pengingat lah. Yakin nggak nih mau ngapus? Soalnya kan takutnya kepencet atau apa gitu kan. Sini ada actions, text button. Misal kalau enggak, batal. Kalau iya, hapus gitu loh. Nah, kemudian di bawahnya itu ada confirm. Jadi ada if conditional, di confirm sama dengan true. Jadi ketika konfirmasi ini, yang ini tadi sama dengan true itu dalam artian dia pakai hapus. Nah, maka dia akan delete pasien. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada navigator pop yang maka akan terhapus datanya seperti itu. Kemudian di sini ada konteks ya. Tadi kan udah hapus ya. Di sini ada loading, kemudian ada misal pasien sama dengan 0. Berarti kosong nih, data pasiennya kosong, berarti data pasien tidak ditemukan seperti itu. Ini return scaffold untuk F-bar-nya di tab pasien, kemudian background-nya ini kurang lebih mirip-mirip lah. Di sini ada icon edit, nanti di sebelah kanan atas itu ada edit sama hapus. Nanti ada edit sama hapus gitu loh. Nah, kemudian di sini, nah ini edit, kemudian hapus gitu kan. Nah, di sini ada single scroll. Kita pakai single scroll view. Kita mulai start untuk card-nya itu pakai shape, border radius, kemudian elevation. Nah, kemudian kita ke bawah lagi nih. Saya pakai gradiasi ya, karena untuk ini lebih apa ya, lebih estetik lah menurut saya gitu. Kemudian sini pakai Google Fonts ya, pakai Poppins gitu. Nah, di sini untuk detail card-nya. Detail card-nya nanti untuk detail card-nya yang pertama itu akan jadi ada detail card yang pertama itu adalah title. Ada build detail card. Nah, yang pertama itu untuk usia. Tapi ini ibarat untuk detailnya kan. Nah, untuk ada nanti tadi itu mana ya? Untuk name, nah nama dulu, kemudian di bawahnya baru ada detail card ini. Jadi yang pertama itu ada usia dulu, kemudian diagnosisnya apa. Ini mengambil data dari Firebase ya, dari database-nya. Lokasi, kemudian ini gitu kan. Kemudian tanggal dibuat data itu tuh kapan gitu loh. Nah, seperti itu. Di sini ada detail card-nya. Ini kurang lebih mirip-mirip ya. Ini untuk ya UI UX-nya lah agar terlihat lebih menarik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke add edit. Nah, di sini untuk menambah data. Nah, untuk menambah data itu tuh di sini oke. Di sini ada import lagi. Kemudian di sini ada kelas yang saya beri nama add edit pasien page gitu. Jadi ada tambah dan edit. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kita pakai text editing controller ya. Ini diberikan ini form key. Ibarat form key itu ibarat kayak ID-nya lah gitu. Nah, di sini sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan apa field yang ada di ini, ada nama, age, diagnosis, location gitu loh. Nah, kemudian di sini kita pakai in state.
ini state, kita panggil nih, kemudian bawahnya ada dispose. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada kita pakai asynchronous ya. Jadi state saving, save gitu. Misal udah kita edit, kita save gitu. Kemudian ada pasien, ID widget pasien ini ngecek the train gitu. Kita lihat ada nggak, maksudnya kayak lebih spasinya gitu. Try, kita coba widget pasien sama dengan 0. Nah, maka dia akan service update pasien seperti itu. Nah, jika mau navigator pop konteks, kemudian catch scaffold konteks error. Misalnya dia nggak sesuai, dia bakal error. Tapi jika berhasil, maka dia akan save gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk ini scaffoldnya. Ini ada edit data pasien, tambah data pasien, kemudian di sini ada body container, decoration, kemudian ada kita pakai padding di sini, pakai padding, kemudian chat form, pakai form key di sini, teks nih perbarui informasi pasien, boleh input data pasien baru. Kemudian ini ibarat perbarui data pasien tuh dia kayak ini teman-teman. Misal ini. Jadi ini untuk judulnya. Misal ini judul untuk input data pasien. Nah, ketika kita nambah pasien maka judulnya ini. Tapi ketika kita edit data pasien, maka ini judulnya perbarui informasi pasien seperti itu. Kemudian di sini ada controller ya. Ini untuk build text field untuk misal nama yang misalkan kalau kita mau edit sama tambah juga sama kan, mau ngedit nama pasien, mau tambah nama pasien gitu loh, seperti itu. Jadi mirip-mirip lah ini. Kemudian di bawahnya saving, kemudian kita pakai double widthnya itu double infinity. Nah, misal ini untuk ibaratnya buttonnya elevated button. Jadi syaratnya apa? Misal untuk update, misal untuk simpan seperti itu. Kemudian di sini ada build text field-nya, kita pakai controller, di sini ada text editing controller, kemudian kita pakai label, kita pakai icon, kemudian keyboard. Di sini text form build field-nya itu pakai controller, keyboard, validator, kemudian stylenya kita pakai Google Fonts, saya pakai yang Poppins, kemudian decoration-nya ada label, dan fokus border, pakai outline border, kemudian outline border ini biasanya pakai di input teman-teman, seperti itu. Oke, kita udah di screen, sekarang kita masuk ke models. Nah, di models ini kan ada import package cloud underscore firestore. Ini udah kita tadi. Ini sama ya, nambahnya tadi sama seperti yang saya jelaskan di awal ya. Nah, di sini saya beri nama kelas pasien. Kelas pasien di sini string ID, kemudian pakai nama kita integrasikan. Kemudian this.id, this.nama, seperti itu. Kemudian ada factory pasien, kita pakai map, ID, name, map, kita ngambil dari ini teman-teman. Pokoknya untuk yang ini disclaimer ya, untuk bagian ini jangan sampai berbeda dengan apa yang teman-teman input di sini. Karena jikalau dia berbeda, dia itu bisa error teman-teman. Jadi misalnya kalau di sini age, kalau di sini create add gitu. Jadi jangan berbeda. Karena kalau berbeda dia bakalan error seperti itu. Oke, kita masuk ke tadi udah kita masuk ke Firestore service-nya. Nah, di sini ada kelas sebentar. Oke, awal mula kita akan masuk ke main.dart. Kita akan menjelaskan mengenai main.dart dulu. Nah, di sini saya masuk beberapa import ya. Jadi untuk ada material.dart untuk bawaan footernya, kemudian ada firebase underscore core. Misal kalau kita mau masukin gini ya teman-teman.
Misal anggap kita hapus ya yang dari sini kan, kita hapus ya. Hapus. Nah, so kalau kita mau nambah gitu kan. Kita kan kalau kita langsung nulis kayak gitu kita nggak tahu maksudnya versi terbaru dari Firebase-nya itu apa. Jadi kita ke terminal, ketik router, ya router pub at firebase_core. Nah, kita seperti ini. Nah, ini otomatis ya, otomatis langsung bertambah di sini, seperti itu. Oke, jadi kita untuk yang lain juga sama, untuk Google Fonts, kemudian untuk Cloud Firestore itu sama. Jadi kita nggak perlu, kadang kita kan nggak tahu ya untuk yang ininya apa gitu kan. Jadi kita pakai footer puppet aja seperti itu. Oke, kita balik lagi ke main.dart ya. Di sini kemudian ada saya untuk importnya itu screens untuk pasien_list karena untuk setelah untuk tampilan awalnya saya langsung ke pasien_list. Oke, di sini ada voidman pakai asynchronous, kemudian ada widget filter binding answer inisialisasi untuk inisialisasi, kemudian di sini sama ya untuk debug show check mode banner false itu ibarat gini, nanti misalkan kalau kita ini nggak kita false kan, dia tuh nanti bakal ada ibarat anggap ini aplikasi gitu kan. Nah, nanti di sebelah kanannya tuh ada debugnya itu kayak tahu line gitu kan. Nah, makanya kita harus matikan dulu. Nah, untuk titelnya tuh kita pakai Gastrocker, untuk kemudian primary swatch-nya itu pakai biru, kemudian nah ini langsung masuk ke patient list page. Oke, kita langsung masuk ke patient list list. Oke. Oke, jadi kita sudah masuk ke pasien list ya. Di sini ada beberapa import ya untuk filter, kemudian ada material dart, ada Google Fonts. Ini ada saya integrasikan karena ini sebagai halaman utama dari si Firebase untuk pasiennya ini ya. Jadi Firebase untuk pasien ini ya udah berupa untuk tambah data untuk pasiennya gitu loh. Nah, di sini ada kelas dengan pasien list page. Nah, di sini kita menggunakan stateless ya, status widget, kemudian ada untuk build-nya kita pakai yang service. Nah, di sini untuk yang final service-nya kita pakai Firestore service, dia ngambil dari ini, coba kita search ya, Firestore service. Dia ngambil kelas ini. Kita balik lagi mana? Nah, gitu. Kemudian di sini ada return untuk scaffold ya. Nah, untuk scaffoldnya ada app bar dengan nama daftar pasien Gastrocare. Seperti itu. Kemudian di sini ada stream buildernya. Kemudian, nah, jikalau memang misal kosong nih datanya gitu kan. Nah, jikalau kosong, maka datanya itu dia bakalan muncul belum ada data pasien. Nanti akan saya tunjukkan di output ya, seperti itu. Nah, ini. Kemudian di sini ada final pasien, kita pakai snapshot data, kemudian ada list view builder, ada padding di sini dengan paddingnya itu berarti atas bawah kiri kanan ya, ada 16 gitu. Kemudian item count-nya ada pasien length, kemudian item builder di sini kita ngambil dari index, kemudian untuk return card-nya ada rectangle border, kemudian pakai border radius ya. Jadi border radius itu kayak yang garis lengkung di kiri kanan. Nah, border radiusnya ada 12. Kemudian elevation-nya ada 3, kemudian margin-nya kayak margin only ya. Kita pakai margin bottom. Kemudian chat inkwell on top, navigator dot push. Kemudian material page root builder. Kemudian di sini pasien detail page. Jadi dia ngambil dari si pasien detail ini, ngambil data dari sini. Makanya di sini saya
saya import di sini supaya dia bisa ngambil datanya. Misal kalau nggak saya import di sini, dia bisa error, teman-teman. Error kan dia, error. Makanya harus diimportkan seperti itu. Oke, kita lanjut saat tadi sampai pasien detail ya. Sini ada border radius, seperti itu. Di sini ada kontainer. Nah, kontainer ada padding, kita pakai yang all 16. Kemudian untuk box decorationnya kita pakai warna gradiasi ya, biar lebih kayak lucu aja gitu untuk desainnya seperti itu. Kemudian line untuk mulainya itu dimulai dari atas kiri, kemudian selesainya itu di bawah sebelah kanan. Seperti itu. Di sini ada row juga, kita pakai icon ya. Di sini ada icon person, misal untuk nama tadi kita pakai icon person. Kemudian dimulai cross axis alignment-nya itu dimulai dari start, kemudian untuk pasien ya, untuk nama pasien kan seperti yang saya bilang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada teks. Nah, pasien diagnosisnya apa, kemudian pasien lokasinya apa. Dia nanti bakalan ada tampilan gitu. Tampilan kayak ada kotak. Pokoknya intinya dia ada kotak, nampilin nama, apa namanya, umur, kemudian lokasinya apa, penyakitnya apa. Nanti tapi untuk kotak yang sebelah kanan itu tuh untuk ini, makanya si age. Nah, untuk age karena age itu punya konten sendiri. Jadi biar lebih mudah gitu loh lihat umurnya seperti itu. Sini ada voting action, press, jadi ketika diklik maka add edit. Jadi misal kita mau kan nanti bakalan ada di sebelah kiri bawah, mohon maaf kanan bawah itu untuk tambah. Nah, misal kalau kita mau ngedit kita klik ininya, klik si kontainernya gitu, mohon maaf si widgetnya gitu. Nanti ketika diklik on press gitu kan, maka dia akan masuk ke ini add edit pasien page gitu. Mohon maaf. Oh iya, benar seperti itu. Oke, kita lanjut ke pasien detail ya. Kita ke pasien detail. Nah, untuk pasien detailnya di sini kita bentar. Oke, kita lanjut ke Firestore underscore service. Di sini ada kelas yang saya beri Firestore service. Nah, di sini ada finalnya, di sini final DB, Firestore DB, Firebase string collection with patients gitu kan. Nah, di sini ada stream list patient, stream patient, return DB collection pet order by, jadi create add, is ending true, snapshot, snapshot, kemudian ada map, snapshot docs, map, patient from map, kemudian ada tulis, kemudian di sini ada kita pakai feature ya, pakai feature pasien. Di sini get pasien by ID, jadi kita ambil ID-nya, pakai simple nose, final docnya itu await DB collection. Nah, ini jika tidak sesuai dengan direksi, return null, return pasien. Nah, ini ketika dia berhasil. Seperti itu. Feature add pasien untuk tambah pasien, kemudian untuk update pasien, ini untuk hapus pasien. Seperti itu, kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman. Kemudian ini untuk Firebase ini bawaan dari filter configure, filter file configure. Nanti dia langsung ada gitu. Kemudian di sini ada mail.dat, sudah saya jelaskan ya. Oke, ini saya bantu jelasin untuk tadi. Ini contoh ya, saya hapus ya ini. Ini saya hapus untuk Google Service-nya, kemudian Firebase Store-nya juga saya hapus. Nah, jadi misal kalau kita nggak perlu download gitu, kita ribet. Kalau sebenarnya bisa dari sini kita Gradle, kita ambil ini, nanti untuk ininya kita masukin ke Firebase kita. Cuman saya punya cara yang lebih cepat. Kita pakai terminal ya, terminal. Nah, kita langsung configure. Sebenarnya udah ada nih, tapi kita
you prefer to reuse? Yes, kita ulang ya. Karena memang udah lama ya prosesnya. Oke, kita ulang. Would you prefer to reuse the values in your existing? Kita ulang. Oh, ini tadi salah. Mau aja. Tungguin ya lo. Nah, nanti di sini kita udah bikin tuh. Kita udah bikin. Kalau saya tadi kan saya bikin pasien kan. Pasien tadi kan. Nah, ini untuk Android-nya. Nah, untuk hapusnya ini teman-teman tinggal klik spasi aja. Tinggal klik spasi. Kemudian karena kita mau pakai Android, kita enter di Android. Nah, untuk already do you want to override it? Yes aja. Air gitu kan. Nah, jika sudah kayak gini, tadi kan udah selesai nih kan, udah selesai. Enggak, tadi kita hapuskan ini. Nah, maka dia akan muncul lagi nih teman-teman. Akan muncul lagi. Kemudian untuk Firestore-nya ada lagi gitu. Jadi kita nggak perlu download satu-satu gitu. Balik lagi ke Firebase, balik lagi ke sini. Nggak perlu. Jadi kita langsung aja dari sini. Nanti dia bakal otomatis berubah juga. Nanti di sini seharusnya tadi saya lupa hapus ya. Nanti dia bakal otomatis tambah sendiri di sini teman-teman. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan mengenai codingannya. Kita langsung masuk ke output. Udah nambah datanya. Udah, berarti di sini udah ada data poni gitu kan. Nah, ini maka di sini itu tuh bakal muncul juga nih teman-teman di sini untuk data poni ya. Sekian ini. Nah, maka di sini juga muncul. Jadi kita ibarat apa yang kita masukkan di programnya itu tuh bakal muncul juga di Firebase kita gitu loh. Nah, di sini kemudian poni juga bisa gitu kan. Bisa kalau kita mau ngedit di sini juga bisa, tapi kita edit di outputnya saja ya di aplikasinya. Nah, bisa kita mau ngedit data nih. Oh, ada salah. Misal umur ternyata namanya Poni Amelia. Nah, kita umurnya ternyata salah ketik nih 21 ternyata. Kita update. Nah, maka dia akan otomatis terupdate gitu loh. Seperti itu. Misal kalau kita mau ngapus, nah kita tinggal hapus saja. Hapus pasien. Nah, di sini ada konfirmasinya, ada alertnya. Yakin ingin menghapus data ini. Nah, misal kalau kita cuman kan kadang kita sering ya kepencet gitu kan. Sering kepencet. Nah, misal oke, di sini kita udah masuk ke outputnya. Nah, untuk outputnya itu karena dua ini udah saya bikin ya tadi untuk di database-nya. Nah, untuk di database-nya, oke, ini ada tampilan untuk list pasien ya. List pasien list. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti karena untuk kontainer si H-nya itu berbeda sendiri, makanya dia ada kontainer kecil di sebelah kanannya untuk lihat umurnya. Nanti di sini ada menampilkan nama, gejala penyakitnya, kemudian tempatnya gitu loh. Nih, untuk detailnya, misal contoh nih, kita klik gitu kan untuk detail pasien. Nah, maka akan masuk ke detail pasien. Nah, untuk detail pasiennya, maka awal akan menampilkan nama si pasiennya, kemudian usianya berapa, kemudian diagnosisnya apa, kemudian lokasinya apa, kemudian tanggal dibuatnya kapan untuk data ini gitu loh. Seperti itu. Sama
sini untuk data buatnya itu nggak diinput, cuman langsung dari sistemnya. Dari sistemnya udah apa ya? Udah langsung tahu kita untuk masuknya tuh tanggal berapa. Oke, ini kita langsung coba untuk tambah dulu ya. Tambah, misal namanya siapa, Poni misalnya. Usianya 25, diagnosanya itu GERD ringan misalnya. Anak kos berarti sekitar 20 tahun lah. Lokasinya itu ada di Jakarta misalnya. Kita simpan. Nah, maka akan sini Poni nambah di sini. Nih, Poni. Seperti itu. Nah, misal kita udah nambah nih gitu kan. Udah nambah datanya. Udah berarti di sini udah ada data Poni gitu kan. Nah, ini maka di sini itu tuh bakal muncul juga nih teman-teman di sini untuk data Poni ya. Skia ini. Nah, maka di sini juga muncul. Jadi kita ibarat apa yang kita masukkan di programnya itu tuh bakal muncul juga di Firebase kita gitu loh. Nah, di sini kemudian Poni juga bisa gitu kan. Misal kalau kita mau ngedit di sini juga bisa, tapi kita edit di outputnya saja ya di aplikasinya. Nah, misal kita mau ngedit data nih, oh ada salah, misal umur si ternyata namanya Poni Amelia. Nah, kita umurnya ternyata salah ketik nih, 21 ternyata. Kita update. Nah, maka dia akan otomatis terupdate gitu loh. Seperti itu. Misal kalau kita mau ngapus, nah kita tinggal hapus saja. Hapus pasien. Nah, di sini ada konfirmasinya, ada alertnya. Yakin ingin menghapus data ini. Nah, misal kalau kita cuman kan kadang kita sering ya kepencet gitu kan. Sering kepencet. Nah, misal kalau kita pokoknya kepencet kita batal aja. Tapi kalau kita yakin untuk menghapus ya udah hapus aja gitu loh. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk ya kurang lebih mirip-mirip ya. Saya rasa cukup sekian untuk CRUD untuk daftar pasien gastrocare-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.